Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Hayadillah wala mudillalah la hadiyalah takut kazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyaya wa zikrul hakim innahu was-sami'ul alim. Amma ba'd. Dunsana para pemirsa Suren ada dalam Minangkabau nanah hormati kete indah ambo sabutkan namo kadang indah ambo imbaukan gala jo sambah saja ambo muliakan. Dunsana pada kesempatan nan bayi ko ambo ingin mengupas tentang masalah yang banyak terjadi di tengah masyarakat awak, ada kontroversi ya. Jadi untuk itu supaya jaleh siang bak hari tarang bak bulan ambo cuba mengupasnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunsana dan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kita nan basamo selaku kita orang Minangkabau. Suren ada dalam Minangkabau pada saat kini, ambo akan menyurahkan tentang macam-macam pakaian pangulu di Minangkabau dan juga sekaligus karena ko ada sangkut pawitnya yaitunya mengenai marawa di Minangkabau. Jadi mengenai pakaian adat para penghulu di Minangkabau kok ada ampe macam. Yang pertama sekali pakaian penghulu yang merupakan pakaian kebesaran bagi seorang penghulu itu terdiri dari pertama sekali ada deta nama destar ya. Sudah itu baju hitam tapi pakai banang ameh, banang makau. Kalau siko tigo, ya. Gadang bapi jena ketek. Jadi tigo di tengah-tengahnya gadang. Itu mengenai bajunya. Kemudian sarawak hitam, itu juga. Kemudian ada sisampiang namanya. Sisampiangku warnanya merah. Sudah itu kain sandang. Kain sandangku warnanya kuning. Kemudian ada cawek. Sudah itu ada pula namanya karih. Dan kemudian ada tungkek. Bahkan orang melengkapi jo trompa. Itu nan merupakan pakaian kebesaran penghulu di Minangkabau. Dan iko bilo dipakai dek seorang penghulu, katiko baralek penghulu, katiko ada acara-acara kebesaran penghulu di suatu nagari atau satu luak dan bermacam-macam tampek ya. Tapi yang jaleh iko merupakan pakaian kebesaran penghulu, langkok ke sado-sadonya. Itu yang pertama, itu nampal yang gadang pakaian penghulu di Minangkabau. Dan ada juga pakaian penghulu, ada pakai saluak. Nancako tu deta bakaruit, sama jo karuit ni jo silik kepiah. Itu panjangnya nan deta cako itu 6 meter. Lebar saito. Nan kaduanya saluak. Saluak ko kawannya jas, pakai jas dan pakai baju kemeja dalamnya atau sebuju anak baju. Kemudian ada orang memakai
Sarawak batik atau Sarawak dasar ya. Boleh kita pakai itu. Dan kemudian ada kain sarwang. Kain sarwang kau sabit orang kain sarwang bugi. Itu dilipik dan diselempangkan di siko. Juga pakai tungkek. Itu pakaian penghulu juga di Minangkabau. Jadi bila itu dipakai di seorang penghulu, itu ketika anak kemanakan baralik nikah kawin. Itu dipakai di penghulu ketika itu. Atau acara-acara resmi dalam suku atau dalam kaumnya. Itu pakaian penghulu yang dipakai. Jadi kain sarwang cako diselempang, dilipik, ketik-ketik, kira-kira sekadang sampai jari lah. Itu bahasa lempangan dah. Di kawannya jas. Ya. Kemudian yang ketiga, kopiah basili. Serupa yang nampak pakai kini. Itu pakaian penghulu juga. Pakai baju tolok balango atau kini orang boleh memakai baju batik misalnya. Ya. Pakai Sarawak dasar ya. Itu disebut pakaian sehari-hari bagi seorang penghulu. Misalnya pai sembahyang Jumat, pai menyanguk, atau pokok sehari-hari lah. Atau duduk bersama ya kemanakan, itu pakaian yang dipakai di penghulu. Tetap pakai penghulu juga. Pakai kopiah basili. Pakaian penghulu juga itu di Minangkabau. Dan nan kampe ada namanya destar hitam. Pakai Sarawak hitam, baju hitam, kain sarwang, basandang kain sarwang cakap. Jadi deta hitam cakap bukan deta bakari. Hanya kain hitam bahasa giampe ya atau agak panjang seketik. Itu lilian di kepala. Dan baju cako ndak pakai banang makau. Ndak banang ada sini makau ndak ada. Itu pakaian penghulu juga di Minangkabau. Bila itu dipakai seorang penghulu, ketika menunjukkan batih tanah, batih sawah atau melantak sawah. Atau mencaliak kamanakan bakar rajo misalnya bakontroyong ya di labuh maupun di tapian, itu pakaian yang dipakai di penghulu. Jadi kampe-ampe cako itu pakaian penghulu di Minangkabau. Tapi pakaian kebesaran cako itu adalah Nampartamo. Itu pakaian penghulu kebesarannya di Minangkabau. Tapi salah kok di suatu nagari memakai nan kedua, tidak salah, boleh ya. Karena kesepakatan nagari yang bersangkutan, boleh ya. Bitujo nan ketigonya pakai kopiah basili saja. Ketika balik datuk boleh ya. Tidak dilarang. Tidak ada larang dalam adat. Atau nan kampe pakai baju hitam, Sarawak hitam, itu kan. Itu merupakan pakaian adat untuk baralik datuk, baralik penghulu. Boleh itu dipakai, boleh ya. Tidak ada larangan. Sebab ke ampe-ampe itu adalah pakaian penghulu di Minangkabau. Cuman kalau secara Minangkabau tingkatnya serupa nambo sampaikan jakau. Cuma tergantung kau pakai itu boleh, tidak dipakai juga boleh. Kemudian ada nambah tanya kambo. Jas kotua iku pakaian nasional, tidak pakaian orang Minang. Itu bahasa yang sampai ke Ambo. Jadi sabananya jas ko menjadi pakaian nasional. Nah, kalau orang Minang menyebutnya jas ko baju gadang namanya, atau disebut induk baju.
karena lah menjadi nasional pakaian jako, maka orang menyabuinya jas. Tapi kalau orang Minang menyebut dulu induk baju atau baju gadang namanya. Apa buktinya itu pakaian orang Minang? Ratu-ratu di Minangkabau, kalau kita Baminantu, Basumando, kan ada adat japuk jangkau namanya, bajapuk sepanjang adat. Bajapuk sepanjang adat itu dijapuk jokan sapataga. Ratu-ratu di Minangkabau memakai itu. Namun ada satu daerah yang tidak pakai kain sapataga ya. Tapi ratu-ratu di Minangkabau memakai kain sapataga. 7 macamnya. Salah satunya jas ceko atau baju gadang ceko. Itu induk baju ceko lamci. Itu berarti itu bukti nyata bahwa itu pakaian orang Minang. Jadi kecil lo nak pakaian orang Minang tu. Cobalah menyaput semando. Aji itu dia pui nanamunya amih caro ceko pakai jas. Kalau secara nasional jas, kalau secara awak di Minang kalau dulu induk baju atau baju gadang namanya. Kalau kini lah ratu-ratu orang menyebut jas ya. Jadi nan jas aku atau baju gadang itu pakaian orang Minangkabau. Jadi setelah hambo jalihkan jawabannya baru orang ko mengerti. Kemudian nan baju kebesaran pertama cako kita uraikan pula. Di baju cako ada 3 warna di situ. Pertama sekali warna hitam, si sampingnya warnanya merah, kain sandangnya warnanya kuning. Dan juga caweknya warnanya merah. Jadi warna nan 3 cako, nan hitam tinggal di pangulu, nan merah jatuhnya ke dubalang, nang kuning jatuh ke pegawai adat. Jadi 3 warna seko dipacik di pengulu nan hitam, nan merah jatuh ke dubalang, nang kuning pegawai adat. Ada orang menyebut kambo, kami daerah kami ndak ada dubalang tu tuak. Ndak ada pegawai adat ter. Kini mungkin ndak ada, tapi kalau dulu sah ada. Tidak mungkin tidak. Satu nagari, lain nagari adat itu memiliki itu. Sia yang kami bawa orang kabalai dulu. Kalau tidak datang orang konak menyapui sia itu balang menyapui. Itu di Minangkabau serupa itu kasar sadone. Cuman ada di suatu nagari nalah hilang itu, lah mulai hilang. Jadi pakaian nanti 3 macam warna aja kok jatuhnya ke situ. Pertama sekali jatuh ke tinggal di pengulu nan hitam, nan merah jatuh ke dubalang, nan kuning jatuh ke pegawai adat. Nah, di siku pula lah diambil warna marawa ceko. Warna marawa di Minangkabau ada 3 warna, warna hitam, warna merah, warna kuning. Nan hitam adalah lambang pengulu, nan merah adalah baju daripada dubalang, nan kuning pegawai adat. Nah, disitulah dasar warna marawa. Jadi kecen warna marawa ko dari luar. Kalau luar 50 warnanya biru. Kalau tidak paceu tanyalah ke orang luar 50. Kalau agam memang merah, kalau tanah data memang kuning. Dan itu juga, kalau kita ambil warna marawa ko dari warna luar, di mana kita letakkan rantau di pesisir, sedangkan yang dikatakan Minangkabau yang meliputi luha rantau di pesisir. Jadi di pesisir marawa itu juga warnanya, daerah pesisir. Di daerah rantau itu juga warnanya.
Jadi ada yang membek marawa ko berwarna hitam, kuning, merah. Itu salah. Warnanya adalah urutannya hitam, merah, kuning. Pertama sekali penghulu, sudah tu balang baru pegawai adat. Itu kedekatannya antara itu. Nah, nan dikatakan marawa basa di Minangkabau itu nan tinggi dan ujung tu bakal luak. Itu nan marawasa. Kalau marawa nyulurui saja kateh itu tidak dikatakan marawasa. Jadi tersebutlah dalam adat tatagak marawa basa tanduk adat gadang kabadiri. Jadi bila marawasa ko tagaan katiku adat gadang kabadiri mendirikan penghulu atau alik nagari tetagak marawasa. Nak semarang tagak marawasa ceko. Di ado je bertanya kambo. Tanya ko agak mancimee ya, tapi mungkin ilmu pengetahuan yang itu nak masalah ya. Baalo marawa di Minangkabau ko tu nalurih bantaan ka tanah nambungku batagaan kateh. Jadi nalurih bantaan ka tanah babanaman ka tanah ya. Anan bungku batagaan kateh. Jadi maknanya itu apa? Walaupun tinggi menyulang langit tapi tanah sampai tumbuh sampai tagaknya celiannya. Sebab apa itu? Itu kepemimpinan di Minangkabau. Melambangkan kepemimpinan di Minangkabau. Sebab seorang penghulu itu dianjuang tinggi diamba gadang. Nan mamba ceko tanah sampai tagak. Di mana sampai tagak itu anak kemenakannya. Walau nula tinggi kata dianjuang kemenakan, tapi nak kemenakan ceko calian dia ke bawah. Tidak tagak menagadah ni kata caliannya. Ba'a kemenakan yang kini kor caliannya. Itulah. Itu melambangkan kepemimpinan di Minangkabau. Jadi itulah nama rawa basa ceko berdasar jo samojo pakaian penghulu. Cairiang gitu. Jadi itu tuh dipakai secara Minangkabau ya. Kemudian ba'a dek 3 warna ko na dijadikan warna pakaian yang marawa ko. Makna warna na 3 ceko. Hitam ko disebut tantapo. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai 3 unsur warna ko. Jadi nan hitam joko tahan tapo, manahan sudi jo siasek. Sebab seorang pemimpin tu biasa kan hujat. Awak tinggi kata angin kencang lo. Allah bajalan wak sesuai je kemampuan wak dia kemanakan salah juga. Awak harus tahan situ, tahan tapo. Ditahan wak dicemeh, tahan di hujatan, tahan di awak akan disalahkan. Seorang pemimpin itu tetap akan disalahkan. Dia orang-orang yang dipimpinnya. Sebab yang dipimpin kau kan bermacam-macam. Disitulah seorang penghulu juga harus tahan dia itu. Kemudian merah. Lambang dari merah juga berani. Seorang penghulu itu harus berani. Berani mengatakan kebenaran. Walau kango ikan biar kajio patuan nambah ayo kersabijo. Kok tiba di parui indak ka di kampian, tiba di matu indak ka di piciangan. Dan dituju sesuai jua agama. Dek itu katakan yang benar tu walaupun satu ayat. Katakan yang benar tu walaupun pahit. Harus seorang penghulu, seorang pemimpin di Minangkabau harus berani gitu. Apapun risikonya untuk menegakkan kebenaran itu perlu. Itu warna merah cakap. Sebab itu akan terjadi untuk seorang pemimpin dan harus punya keberanian. Kemudian kuning. Warna kuning cakap apa maknanya? Itu kekuasaan. Itu makanya rajo-rajo di daerah Melayu lah. Warna bajunya kuning. Ini berkuasa. Jadi nang kuning ceko itu maknanya kekuasaan.
Kalau seorang pemimpin tidak punya kekuasaan, apa yang dipimpinnya? Ada daerah kekuasaannya dan ada lo orang yang dipimpinnya. Ini berkuasa, ada kekuasaannya di situ untuk memutuskan, untuk segala macam lah, untuk mengambil kesimpulan. Itu kekuasaan seorang pemimpin. Nah, 3 unsur cako itu harus ada di pemimpin yang ada di Minangkabau. Kalau tidak tahan karena hujat dia jadi pemimpin. Sebab pemimpin itu akan karena hujat. Kalau kita contohan ya, di negara siapa presiden tidak kena hujat. Mulai dari Soekarno sampai ya, saat kini ya, Kak Jokowi kena hujat. Harus tahan gitu. Jadi sudah itu harus berani mengambil keputusan, berani berbuat, berani bersikap, berani menegakkan kebenaran. Sudah itu ada kekuasaan awak. Kalau pemimpin tidak ada kekuasaan, berarti sama juga indah. Itulah warna yang ada dalam baju seorang pakaian pengulu. Itu lambangnya. Alun lain, makna-makna lain yang tersirat yang masuk kepada martabat. Martabat seorang pengulu ya. Ada martabat nanam namanya. Nah, itulah. Nanti mungkin di seksi lain itu kita tarangkan dulu ya. Dari mulai deta cako. Jadi deta cako apa baju yang pertama cako, deta bakarui cako, jo baju hitam yang pakai banang makau cako, itu pakaian kebesaran. Nah, itu yang kebesaran utama di Minangkabau. Tapi ada di beberapa negari yang tidak memakai itu boleh juga. Tidak masalah. Tapi yang kebesaran Minangkabau itunya. Secara adat Minangkabau. Kok apa sebabnya dulu orang itu menetapkan pakaian di satu negara itu boleh-boleh saja. Mungkin karena yang pertama cako agak banyak macamnya, mungkin ragu agak mahal, mungkin kesulitan ekonomi dan segala macam. Karena di zaman dulu itu ada di zaman penjajahan sulitnya mencari itu. Mangko dirubahlah di suatu negara itu bisa jadi. Di kira-kira itulah tentang pakaian pengulu supaya jangan salah tafsir, jangan salah dalam penelahan. Ya, tolong pikir-pikir dan kaitkan satu sama lain. Kadang-kadang ada tanpa dasar orang menyabuian. Sebab kini itu kalau ambo lihat di Minangkabau lah banyak pelesetan-pelesetan adat. Tidak berjalan di jalurnya lain. Kalau ambo lihat di Facebook, di media sosial lah pokoknya, itu lah banyak. Kalau menurut ambo salah. Ya. Tapi ambo tentu tidak berani lah menyalahkan pendapat orang lain. Cuman kita lah karena kita lagi akal dek Tuhan, kelebihan manusia itu daripada binatang itu akal. Nah, pagunakanlah akal untuk menelaahnya. Serupa yang mau sampaikan kini kau, telaahlah kebenarannya. Mana kau atau salah, itu silahkanlah dan sana menerimanya. Utang ambo yang menyampaikan. Kalau batu yang ambo sampaikan, pakaikan. Kalau dianggap tidak batu, buang. Jadi kira-kira mungkin itu yang dapat ambo sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita nambah sama. Mari kita sama-sama mengembalikan balik marwah Minangkabau. Nah selama ko lah banyak yang hilang, banyak dipelesetkan ya, banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan terjadilah pertengkaran-pertengkaran di masing-masing negari. Sabananya hal kau tidak perlu dipertengkarkan. Tidak perlu dipatangkan doh. Tapi batangka jadinya karena ketidaktahuan. Dan sangat langka. Kalau ambo menilai sangat langka, orang Minang yang mengali adatnya itu balik.
Anyo kok baraja palian-palian sosial media, bali buku. Sepanjang buku jakonya. Tapi penelahannya ndak ada. Ndak bisa hanya membuktikan kebenaran yang diucapkannya. Insya Allah dalam video Amboko ada contoh pembenarannya, pembuktian bahwa itu benar. Di mudah-mudahan di sana mungkin minggu itulah ure nambo untuk saat kini dan bermanfaat untuk kita bersama. Kok tak lebih tak kurang, tak singgung andai kan naik, tak lantu andai kan turun namanya. Ambo minta maaf nang sekadang-kadangnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya, jangan sagan-sagan bertanya, nanti akan ambo jawab secara video. Akhir kata ambo sudahi, cuma bacakan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.